Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga, yang jawab salam masuk surga. Daun salam sayur lodeh, yang tidak jawab salam bibirnya doble. Marratan saniyatan, assalam qabla al-kalam. Al-kalam bil ibtisam. Al-ibtisam ramjul Islam, li'anna al-Islam dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang tawa, ada yang diem? Manusia yang tidak menjawab salam itu ada 3. 1, orang budak. Tahu budak? Tuli. Ini nenek-nenek tahu, alhamdulillah. Kalau gembira bisa dapat pahala saya. Yang kedua, orang yang sibuk ngobrol dirasuki setan. Yang ketiga, mendapat dosa. Kenapa? Karena menjawab salam hukumnya, mengucapkan salam hukumnya nahlu. Menjawab wajib, mengucapkan salam sunnah. Wah, paling kenceng emang ibu-ibu. Iya, oh Bu RT. Ya Bu RT. Bu, Pak, yang benar menjawab salam itu bagaimana sih? Kan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu jawabannya gimana sih? Nah, ini banyak di mana-mana itu kadang jawabannya singkat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di situ assalamu, betul? Alif lamnya sudah ma'rifah di situ, ya. Berarti harus menjawabnya waalaikumsalam. Alhamdulillah, di sini udah pada ngerti. Nah, jadi jangan singkat aja waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi alif lam sam. Pinter tuh. Di sini mah orangnya tajwidnya mantap. Aduh punten, ini saya mau ngebelakangin, nggak enak, mau duduk masih muda, diri ngebelakangin gimana nih? Punten ini ya. Nah. Enaknya buat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yunus ayat 58. Yang saya muliakan Tuan Guru Bapak Alwi Sujatna, semoga ditambah-tambahkan rezekinya, amin. Semoga disehatkan selalu, amin. Selaku DKM Musola Al Istiqomah, beliau ini adalah guru saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahmi ke RT 03 RW 04 Pengasinan Cirenda Ciputat Timur. Ingat kampung saya, maaf ya, Pisangan Cirenda Ciputat Timur. Yang saya hormati yang terhormat Bapak Lurah. Mana Bapak Lurah? Yang mana? Masya Allah, tadi suaranya kelihatannya berwibawa sekali. Orangnya masih muda ya, Masya Allah Pak. Sehat selalu Pak. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugasnya Pak. Mata Allah tulah hayatihim, amin. Yang saya muliakan pula Al-Ustaz Yosi, betul ya? Muhammad SQ Qari, Masya Allah. Semoga mendapatkan pahala dan umumnya untuk kita semuanya, amin. Dan tidak lupa pula Bapak RT, Bapak Oman, RW, mohon maaf ya, RT Sahroni dan Bu RT, oh ya tadi Bu RT, dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan pula kepada panitia saya ucapkan terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bersilaturahmi di sini. Semoga apa-apa yang kalian kerjakan, baik tenaga, pikiran, untuk suksesnya acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat. Bu, Pak, kalau hanya diberikan nikmat sehat saja, sempatnya tidak, mungkin tidak akan sampai ke tempat ini. Maka banyak orang yang sehat tapi tidak memiliki nikmat sempat, tidak akan bisa. Biarpun acara di biji mata di depannya, kalau tidak punya nikmat sempat, nggak akan, Pak, nggak akan datang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah. Allah yang maha pengasih tidak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tidak pilih nikmatnya tak terbilang. Beribu nikmat pada malam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan sempat.
Salawat dan salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He bring the human being and the human creature from the darkness to the lightness. Ya Allah, ini orang gunung gaya banget ya bahasanya. Nenek-nenek, apa tahu nggak? Maaf. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad yang telah membawa umat manusia, umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang kita rasakan pada saat malam ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, baginda Rasul Muhammad ibni Abdullah dilahirkan pada bulan apa? Rabiul Awal. Tahu Rabiul Awal? Kenapa baginda Rasul dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Tahu? Pada zaman Arab dulu bahwa Rabiul Awal adalah bulan yang penuh kesialan, bulan yang penuh kegelapan, bulan yang penuh dengan kekacauan dan tidak ada yang silaturahmi. Mereka kerja dari pagi sampai siang sampai malam, tidak ada yang namanya tongkrongan. Tuh bulan Rabiul Awal. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, yaitu lahirnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu berubah 180%. Penduduk situ jadi berkah dengan kelahirannya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Rabiul Awal. Harinya hari apa, Bu? Pak? Senin apa Senin? Senin. Ya, kalau orang dulu Senin. Ya, salah. Senin. Hari Senin adalah hari baik. Menurut para ulama, hari semuanya baik. Apalagi sekarang hari apa nih? Hari Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Diciptakannya apa? Dunia nanti akan dihancurkannya pula pada hari Jumat. Tuh kenapa baginda Rasul dilahirkan pada hari Senin? Selasa bagus, Rabu bagus, Kamis bagus. Semua ada kemuliaannya pada nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Rasul. Semuanya bagus. Apa maksudnya di hari Senin? Allah memberikan kemuliaan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih kemuliaannya di antara dengan rasul-rasul yang lain. Tuh, harinya mulia, bulannya mulia. Baginda Rasul itu dilahirkan apakah pagi? Apakah siang? Apakah sore? Bu, Pak, jangan serius-serius aman apa Pak? Ada yang melotot Pak. Baginda Rasul dilahirkan di sepertiga malam. Apa maksudnya di sepertiga malam itu? Itu diberikan oleh Allah hadiah supaya apa? Pada malam sepertiga itu Allah akan mengkabul bagi mereka hamba Allah yang bermunajat dan berdoa. Lahirlah baginda Rasul pada sepertiga malam.
Terkadang kita sepertiga malam itu bangun kencing doang. Kadang-kadang emang kitanya yang on. Padahal Allah itu sudah memerintahkan, hambaku bangun, sholat, bangun, sholat. Kitanya yang on. Habis kencing ya udah balik lagi. Kadang kita tidur balik sini ya enggak, balik kanan, tidak sadar ngebungkel lagi. Padahal itu diperintahkan untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asakallah maqamam mahmudah. Kita akan diijabah doa kita pada malam itu. Kenapa? Yang lain mungkin pada tidur, kita berdoa, kita melaksanakan sholat tahajud, dan doa kita akan diijabah. Tuh, 1 bulan Rabiul Awal tadi sudah jelas. Senin harinya sudah jelas, dan kelahirannya di sepertiga malam. Bu, Pak, pada bulan Rabiul Awal, ya, hari kelahirannya baginda Rasul ini menjadi berkah semua umat Islam. Apalagi lihat kiai, ustaz, habaib, ya, lihat kulkasnya nggak bisa ditutup, misalnya usah ya Bu, mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dari RT ke RT, RW ke RW, musola ke masjid ke mas. Alhamdulillah itu kiai, ustad, ya habaib penuh noh, ya penuh kulkasnya noh, emang misalnya rusak lah. Alhamdulillah. Nah ini sebelumnya mohon maaf ya, saya agak nyeblak sedikit untuk malam ini. Sebetulnya saya juga memang ya ingin mengingat masa lalu. Dulu saya tinggal di sana di Pondok Pinang. Abang saya masih di sana. Ya, saya hijrah ke Gunung Sindur, saya di sana. Ya, tuh dulu saya tinggal di Pondok Pinang, Gebruk depan, Gang Haji Bodong, sampingnya Akripatrio di situ. Ya, kata orang-orang sih katanya saya mirip, padahal menjauh banget dari segi rezeki, dari segi wibawa jauh. Cuman kecipratan saya ikut beliau. Saya ikut beliau dari tahun 2006. Dari awal ngelaba saya ikut. Saya ikut, nggak pernah casting, nggak pernah apa, diajak aja sama abang. Satu mobil berangkat, makan juga saya meminta sama abang, minta. Ya, bang nggak punya ini nih buat minum, nih minta aja. Ikut ngelaba, pernah jadi figuran. Terus ketika beliau habis syuting kan suka ada ceramah, jadi saya yang bikin materi. Ya. Sampai 2010 kata beliau, sudah Lin, ente mah udah punya ilmu, udah masing-masing. Kebetulan Bang Akri itu memang alhamdulillah otaknya jalan, ilmunya juga bagus beliau itu. Ya, saya belajar dengan beliau. Makanya kalau dibilang saya ada ikatan, ya alhamdulillah. Saya hanya adik ipar Pak.
Ada ipar bukan ada kandung Bu, ada ipar. Lo kan lihat tuh legantengan siapa itu? Ya Allah. Ya, nah ini. Nah, tadi dari Gunung Sindur, wah, udah jauh-jauh hari begitu. Tuan Guru, siap nggak nih silaturahmi ke sini nih? Siap. Kalau udah Tuan Guru memerintahkan, pasti saya siap. Cuman yang saya pikirin, aduh, saya mau ngebahas apa di sini, kan para alim ulama banyak. Ya, saya tahu banyak alim ulama di sini dan umaro. Tapi kata saya, bismillah, silaturahmi. Apa boleh bulat daripada gepeng? Udah, saya datang aja dah. Bismillah, saya jadiin. Tuh, kita lanjut. Bu, Pak, mau lanjut Pak? Lanjut. Alhamdulillah, anak-anak hadroh sudah membacakan ya riwayat baginda Rasul. Alhamdulillah, pada malam hari ini baginda Rasul itu hadir. Kenapa? Ketika Mahalul Qiyam semuanya berdiri. Ada sebuah kisah, ada seorang bapak-bapak ketika Mahalul Qiyam dia duduk aja. Kemudian ditanya, kenapa engkau ketika Mahalul Qiyam duduk aja? Karena saya dikasih tahu oleh ustadz yang lulusannya LC bahwa buat apa qiyamul lail? Baginda Rasulnya udah nggak ada, nggak bisa bertatap muka. Akhirnya si orang itu mengikuti, tidak berdiri, duduk saja. Nah, ketika semuanya berdiri, ketika Mahalul Qiyam, dia sendiri tidak. Akhirnya apa? Saking rindunya nih yang duduk sama baginda Rasul sampai nangis. Tiba-tiba dia melihat baginda Rasul, dan ketika ingin menghampiri baginda Rasul, dia tidak bisa untuk berdiri dan menghampiri baginda Rasul. Makanya kan namanya juga Mahalul Qiyam. Mahalul tempat qiyam berdiri. Mbak, Bu, kalau lagi baca maulid pas Mahalul Qiyam berdiri, supaya apa? Ketika melihat wajah Nabi kita bisa menghampiri. Itu Mahalul Qiyam. Nah, di bulan Rabiul Awal ini kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat membuat kaum muslimin dari dulu bergembira. Pak, Bu, datanya Rabiul Awal kemudian kita gembira, Masya Allah, kita sudah dapat pahala. Kan tadi qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah bergembira. Huwa khairun, itu lebih baik daripada apa-apa yang kau kumpulkan. Kenapa? Karena baginda Rasul adalah rahmatan lil alamin. Ada sebuah kisah, seorang anak muda yang setiap hari kerjaannya kumuh, tukang gali parit, tukang bersihin selokan, tukang bikin toilet. Kalau orang dulu nyebutnya apa? Jamban. Dia itu ada di Basrah.
kerjaannya setiap hari dibilang hina lah oleh penduduk tersebut. Suatu ketika anak muda ini meninggal, namun para penduduk kaum Basrah tidak peduli. Kenapa? Karena orangnya hina, pekerjaannya hina. Di cerita sebelumnya bahwa si anak muda ini biasanya menggunakan pakaian yang kumuh, namun ketika datang Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau memakai pakaian yang bagus, beliau memakai wangi-wangian pada bulan Rabiul Awal. Lalu si anak muda ini meninggal. Tak satu pun penduduk Basrah mendatanginya. Pada saat itu terdengarlah suara bergemuruh, ya ahlal Basrah, ijharu washhadu janajah awliya min awliyaillah, innahu ajibun minni. Wahai penduduk Basrah, hadirilah, saksikanlah jenazah itu, karena jenazah itu adalah wali min auliyaillah. Nah, maka penduduk Basrah itu mendengar suara yang bergemuruh itu, ya, ada perintah untuk menghampiri dan datang takziah kepada si pemuda itu. Nah, kemudian dirapihkanlah, dimandikan, disolati, dikafani, kemudian dikuburi. Nah, pada zaman itu, pada zaman Harun ar-Rasyid, malamnya penduduk Basrah mimpi melihat si anak muda itu sedang ada di dalam surga. Lalu penduduk Basrah itu bertanya, manilta fadlihana, apa yang kau dapat karunia engkau bisa berjalan di surga ini? Lalu si anak muda ini menjawab, Abrahu bimaji'in Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gembira dengan kelahirannya baginda Rasul. Maka saya ketika datangnya bulan Rabiul Awal, saya berpakaian dengan rapi, dengan wangi-wangian. Lalu dengan apa lagi? Bitajammali, dengan keindahan. Ya, benar-benar dengan kasih, dengan semangat, ya, rindu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, hadirin yang berbahagia, tuh itu awal Rabiul Awal, kemudian hari Senin, kemudian lahirnya, dan kemudian gembiranya datangnya Rabiul Awal. Bapak Ibu gembira tidak dengan kedatangannya Rabiul Awal? Bu, Pak, Bu, Pak, apa Bu? Kado yang terindah kepada baginda Rasul adalah berselawat. Terkadang kita tidak ngeh, tidak sadar diri. Ikut pengajian Maulid Nabi, ayo ikut ke sono. Ikut ke RT sebelah, ikut ke sana. Tapi ketika Rabiul Awal tiba, enggak ada.
tidak terlintas dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalau tidak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak. Saya yakin kalau di sini mah pasti mengucapkan, lebih tahu. Di sono noh, di daerah sono mah nggak tahu. Di sini mah pasti tahu. Tapi kenapa ketika anak kita merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya kelahirannya, itu sebelumnya udah siap-siap. Betul? Wah, besok mau beli kue apa nih? Nih maaf Bu, kadang-kadang budaya orang sono nih orang kita kadang-kadang ngikut-ngikutin. Betul? Betul? Potong kuenya. Ya Allah, kadang-kadang anak udah gede masih diajarin juga. Yang parahnya lagi apa? Tiup lilinnya. Kan tolol. Ini lilin udah mati, dihidupin, ditiup, kan PA. Ya gak? Itu adat orang jahiliyah orang barat. Maaf, di sini mah enggak. Saya malah bicarain yang di sono. Ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi saya heran, tahu tapi masih tetap dilaksanakan. Lilin di depan sebelum dimatiin, make wish dulu, berdoa dulu. Hei, itu api. Masa mau berdoa di situ? Itu api. Maaf, saya agak emosi. Kenapa? Itu adat jahiliyah orang barat. Islam mengajarkan tidak seperti itu. Cukup punya rezeki, yuk kumpul, panggil saudara, kita tasyakuran, selamat. Seperti ini kan maulid tuh. Seperti ini. Bu, biasanya ibu-ibu nih yang gak tegaan sama anaknya. Maaf, kalau bapak-bapak saya yakin enggak. Tapi ibu-ibu nih rata-rata. Kenapa? Orangnya kagak tegaan. Kalau bapak-bapak ya sayang duitnya. Nih, kadang bapak nggak usah, kita secara ini aja. Tapi ibu, udahlah, kasihan anak tuh, yang lain mah dirayain, tiup lilin. Ya, kalau bapaknya tidak benar-benar kuat, akan terbawa oleh si ibu. Ya Pak, Bu, ini tergantung si bapak. Ayo ibu-ibu kalau memang ngotot terus, bapak-bapak juga harus konsisten. Gak, daripada akidahku terbuang begitu saja sia-sia, sudah mengikuti adat Islam, kebiasaan Islam. Maaf, coba bayangin Bu, Pak, tiup lilin, potong kuenya, ya Allah, berdoa, enggak. Nah, makanya ini harus sudah ditiadakan. Mungkin anak SD berat. Kalau anak SD berat, masih kecil pasti. Saya begitu Bu. Saya punya anak 2, istri 1. Saya belum kiai, ya baru Ustadz, istri cukup 1 Bu. Ya, nih ketika SD memang benar Bu, ketika SD merasa kasihan, tapi saya tetap nggak boleh beli kue, tapi nggak usah dengan lilin. Ya, boleh potong kue, tapi lilin nggak usah. Cukup, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ngambek, terserah. Ya, mau ngambek mau enggak, yang penting harus kuat akidah kita. Nih,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Bu, temanya lihat, sukses hidupku, Al-Qur'an sahabatku, Rasulullah idolaku. Bukti cinta kita kepada Rasulullah itu apa? Satu, berselawat. Dua, membaca Quran. Tiga, tauladan Rasul. Berselawat. Kita berapa kali dalam satu hari berselawat? Bu, ini ibu pasti tahu. 17 kali. 17 kali ya. Ketika sholat. Ya. 17 kali. Kaliin sebulan. Nah, disitulah ketika sholat terbentuk akhlak yang baik. Akhlak itu adalah nilai kemuliaan yang diproses dari ubudiyah, dari ibadah, yaitu tuh yang namanya akhlak. Beda dengan adab. Kalau adab itu nilai kemuliaan yang didapat dari belajar di sekolah. Orang yang beradab belum tentu berakhlak. Orang yang berakhlak pasti beradab. Maka baginda Rasul akhlaknya yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nih, akhlak Rasul didapatnya dari apa? Dari sholat. Tahirul qalbi nakiyun dzakirun lillah al-mustafa sofi. Sama-sama. Tahirul qalbi nakiyun al-mustafa sofi. Sallallahu alaihi ahlaku. Wah, dia lupa. Ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwati wa habibi ya Rasulullah ya Habib faktub lana nalqahu. Ya, katanya cinta sama Nabi, berselawat. Ah, ini mah pura-pura aja, pura-pura aja. Nggak bisa, Ustaz. Oh, udah ngantuk ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ah, itu mah pura-pura aja. Nah, di situ ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa. Lihat, akhlaknya dan sifatnya dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Sholat. Kalau penciptanya disebut Khaliq. Makanya kita ini makhluk. Dengan sholat. Sholat itu apa? Pak, Bu, sholat. As-salatu muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim biniyatin mahsusah. Sholat itu dibuka atau diawali dengan niat bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, dengan ditutup terakhirnya dengan niat yang sholat. Coba kita memang sholat. Kalau ada orang tua nih, untuk anak muda, yang anak mudi, kalau ada orang tua kalian yang sibuk, yang selalu rewel untuk membangunkan sholat atau untuk nyuruh sholat, itu adalah rezeki yang luar biasa. Bapak, ibu, rajin-rajinnya selalu anak bapak dan ibu bangunin. Kalau masih tidur waktunya sholat, bangunin.
atau suruh terus anak. Jangan kapok-kapok Pak. Dan bagi anak muda bersyukur kalau masih ada orang tua yang selalu memerintahkan anaknya untuk dengan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemarin malam Jumat saya lewat di tetangga saya, itu anak sekolah udah kagak mau, SMP udah kagak mau, pada senang apa? Megang HP, pada main ML ya. Saya lewat malam Jumat, saya mau ke pengajian, tiba-tiba itu anak bertiga, anjing, setan. Kata saya apa? Saya kan lewat, saya kaget, saya berhenti, ternyata dia main itu kalah. Saya, ya Allah, penampilan saya kan begini, masa kayak setan, anjing, setan, ya Allah. Saya berhenti, ngapa? Enggak Pak, ini kalah. Coba yang namanya sholat, ya Allah, jauh kasihan dengan main HP sampai subuh. Saya pulang pengajian jam 12, dia masih itu juga. Ketika saya berangkat mau tugas, dia masih di situ juga. Ya Allah. Kalau kita nasihati, ada yang ngomong, udah biarin anak-anak gua, dah lepas kalau sudah begitu. Ya, dia kalau main HP, oke. Main HP kuat, buat sholat 5 menit juga susah banget. Maaf, ini bukan di sini, di sana, di sini insya Allah kuat semuanya. Sholat. Terus kalau ada ya nyuruh anak gitu, sholat, susah amat sih lu disuruh sholatnya. Nah kalau bapaknya kagak sholat gimana? Bapak juga kagak sholat, bisanya nyuruh-nyuruh doang. Maaf, bapak di sono ya. Ibunya sholat, lu nggak mau sholat lah, ibunya lagi asik ngeliat TV aja, nyuruh mah anak dia mah ngeliat TV. Matiin tuh, main HP melulu lah, dia mah nonton sinetron baik. Gimana ya, kagak di sini mah sono ya, kagak nih. Alhamdulillah. Memang berat nah, memang berat Bu, Pak, berat memang ya. Berat nyuruh anak itu, karena udah zamannya sekarang itu HP. Makanya Bu, kalau ada anak kita nih, dia di kamar sendiri aja, cek dan lihat, jangan didiemin aja, lihat apakah si di HP itu. Mungkin kalau dia ada pro muslim gitu ya, baca Quran, is okay, cek. Kadang anak sekarang maaf, kita pengen tahu juga kagak dikasih. Itu HP di apa? Di password dikunci. Ya Allah, 1 tahun tuh HP rusak, minta dibeliin lagi, kagak dibeliin, gimana? Ngambek terus, serba salah. Maka selaku orang tua, yuk ikuti Nabi Muhammad ini, akhlaquhu wa sifatuhu, dzakirun lillah, selalu ingat kepada Allah, dzakirun lillah, mengingat Allah. Padahal baginda Rasul jelas-jelas sudah dijanjikan masuk surga, tapi selalu sholat, bahkan sampai bengkak kakinya. Di sini saya yakin banyak nih kakinya yang pada bengkak nih, ya. Nggak tahu dah, itu mah terserah bapak, terserah ibu. Ya. Banyak tuh itu kaki-kakinya kekapalan tuh, ya. Apalagi jidatnya tuh, pada hitam-hitam di sini, namin asari sujud. Di sono dah, ya. Banyak yang kakinya pada bengkak. Baginda Rasul selalu mengingat kepada dzakirun lillah, selalu mengingat Allah.
melalui sholat terus. Maaf, terkadang kita ya sudah capek, ntar aja dah, mau isya istirahat dulu karena pulang habis kerja, ntar dulu. Kadang-kadang isya jam 4 ada sebangunnya sekalian nungguin sholat subuh. Dia punya dalil apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Lah, salah itu mah. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Salah itu mah. Nah nih, maaf, saya sholat belum bagus, ya, belum mendirikan, tapi baru mengerjakan, namun berusaha supaya benar mendirikan. Bukan, Abi Muslim so amat sih segala ngajarin. Emang udah bener apa sholatnya? Belum. Cuman mengingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Nggak ada salahnya. Yang sholat aja begitu-gitu aja, tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngegunjing orang, percuma. Yang rajin ke majlis taklim juga percuma, pulang-pulang ngomongin orang, oh si ono begitu lagi, percuma. Nggak di sono, bukan di sini. Biarin orang mau ngomongin apa juga, biarin. Tidak tahu niat kita, udah biarin, datang aja. Yuk, insya Allah kita kebaikan dapat minimal kalau datang ke majlis taklim. Biarin tuh ibu-ibu berseragam tuh, lihat yang hitam, yang coklat, yang kuning, tuh bukti ya rajinnya ke pengajian. Tuh ada yang udah lunas, ada yang belum ya, nggak di sono, ini mah lunas semua. Nah ini kemudian apa di sini? Quran adalah sahabatku. Apakah benar zaman sekarang ini Quran sahabatku? Saya kira HP sahabatku. Betul? Di sono bukan di sini. Ya kalau di sini betul. Quran adalah sahabatku. Bu, Pak, masih ingat nggak dulu orang tua kita ngajarin? Dengan apa? Ejahan, betul. Mim patama gitu kan ya? Mim patama, ta patata, lam do malu, mata lo, gitu kan? Ba do mabu, ta patata, buta, gitu kan? Ya. Maaf, saya bukan sombong, saya bukan takabur, tapi tahadus binikmah, bahwa ibu saya mengajarkan saya juz amma itu diejah sampai hatam. Ya diejah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin sukun kasro bismi alif lam lam sida kasro mim lam patalaha kasrohi bismillahi. Benar gitu kan, Bu? Kalau di sini gimana ngejahnya? Kalau di kampungan saya begitu sama. Alhamdulillah. Ajarkan, Bu, ke anak kita, Bu, ke anak ibu, metode kita yang dulu yang diajarkan oleh orang tua kita. Maaf, terkadang metode ikro bisa baca tapi tidak tahu huruf. Saya sudah mengalami, setiap siswa-siswa saya tanya, ini huruf apa? Tidak tahu. Ini huruf apa? Tidak tahu. Maka ketika mau baca bingung, karena metode ikro diajari ba, a, ba, ta, sa, jim, ja, bukannya jim. Kalau belum diberi tanda harokat berarti masih alif. Kemudian ba, ta, sa, jim, betul. Dia nggak ngerti, ja aja, jim, ja, jim, ja. Nah inilah perbedaannya orang-orang dulu.
sama sekarang. Ayo coba. Ada yang lebih parah lagi apa? Dia baca surat atau Al-Quran dengan bahasa Latinnya, itu kan ada biasa di bawahnya. Itu salah besar. Maaf Bu, Pak Ustadz, itu salah besar. Karena yang namanya belajar harus talaki. Ada gurunya. Ada gurunya. Tuh. Takutnya kan di situ Yasin. Coba kalau baca Latinnya Yasin, kan salah. Maka harus punya guru nih. Ada guru kita Al-Mukarram, maka belajarlah. Kalaupun ibu bapak bisa, ajarkan anaknya. Kalaupun tidak, yuk ada ustaz, panggil ustaz. Supaya apa? Supaya bisa anak kita. Man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra Qur'an. Siapa orang yang ingin curhat sama Allah, maka bacalah baca Quran. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu lebih banyak baca Quran dibandingkan bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak sibuk cari nafkah, ibu-ibu di rumah. Maka banyak anak sukses yang bisa baca Quran karena ibu al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu adalah sekolahan yang pertama buat anaknya. Betul? Betul nggak? Iya, al-ummu madrasatul kubro. Ibu adalah sekolahan yang terbesar buat anaknya. Bu, sekolahin tuh anak, ajarin tuh anak. Gelang doang digedein, maaf di sono. Gelang digedein, anting dibanyakin, anak mah biarin belah. Maaf, yuk mumpung anak masih gampang diatur, ajari. Kenapa? Sebab kalau bapak-bapak yang ngajarin, emosinya lebih tinggi. Emosinya lebih tinggi. Maka ibu adalah sekolahan yang terbesar. Dia baik. Banyak anak yang sukses karena ibu. Yuk bapak-bapak, the power of bapak-bapak, dia cari nafkah. Makanya anak muda nih, maaf. Anak muda nih, maaf, jangan main HP melulu, ya. Maaf ya. Ya, anak muda nih, kalau ayah kamu pulang, yuk samperin, ajak bicara. Pasti ayah pun butuh, ya, butuh nah. Ya anak laki, bukan anak perempuan juga. Pasti anak laki, jadikan ayah sahabat. Tanya, gimana ya, capek nggak? Apa mau teh? Apa mau kopi? Nggak apa-apa. Kalau memang ibu sedang sibuk misalnya, anak nggak apa-apa. Nah anak laki, yuk jadikan ayah sebagai sahabat. Ya, sahabat, tapi jangan ngelunjak. Maaf, saya dengar di sekolahan ini SMK gitu ya, dia joinan sama bapaknya apa? Udud. Tahu udud? Ngerokok. Saya kaget. Yang bapak saya juga cuek-cuek aja. Kadang punya bapak saya ambil. Ya Allah. Ya, berarti maaf Pak, janganlah. Sahabat sih sahabat, tapi jangan seragam seperti itu. Dan anaknya harus sadar diri. Antara anak dan ayah baina sama wal ard. Tuh, emang udah bisa nyari duit apa? Nih, berarti akhlak yang diutamakan. Kemarin ada sebuah cerita ya Pak ya, ada guru agama yang diproses dipolisikan. Iya, benar. Di mana tuh? Di Taliwang, Sumbawa, Timur apa Barat? Tahu Bu? Tahu Bu? Sumbawa tahu nggak? Ya, tahu dari sejarah ya. Hanya untuk apa, diperintahkan untuk sholat itu
3 kali hanya untuk sholat melawan. Akhirnya si guru agama itu apa? Memukul tangannya aja, tangan sama pundak. Tapi apa? Ibunya tidak terima. Kenapa? Karena dipukul, tidak terima. Dia mau dipenjarakan 6 tahun. Nah, kemarin mulai 3 tahun dan dendanya 50 juta. Kalau ibu-ibu yang berakal, tidak akan mungkin dia menuntut. Betul? Ibu kalau memang akhlaknya baik, tidak akan mungkin menuntut si guru agama itu. Ya Allah, untuk sholat, coba ya. Kalau memang sholatnya baik, akhlaknya pun akan baik. Karena akhlak Rasul adalah dari sholat prosesnya, yaitu ibadah dengan sholat. Kita pun demikian. Ini untuk sholat. Saya dulu di pesantren, Bu, maaf Pak, saya jadi mudabir. Saya nggak pernah main pukul tangan, Bu. Tapi saya punya sejadah. Saya gunakan untuk sejadah saya pukul. Pakai sejadah, lari ke lantai atas, saya kejar. Pakai sejadah, sholat. Sholat. Kalau pakai tangan enggak, pakai sejadah. Ya. Lupa, ngerti. Kalau dulu ya, kita mengadu sama orang tua, bukan malah dibelain, pasti malah disalahin. Lu aja emang yang badung, lu aja emang yang bader. Paling begitu. Tapi ya maaf, kok anak sekarang malah dibela-belain sama ibunya. Rumahnya sayang banget, anaknya salah dibela-belain. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Dah. Dulu ketika Covid, ketika Covid, coba ibu setengah budak kan ngurusin anak. Betul? Kemudian si guru berapa siswa kan banyak. Ketika Covid udah pengen buru-buru aja masukin, suruh pengen masuk aja sekolah. Gila di sekolah, romanya salah sedikit nggak boleh, ditegur, dicolek. Ya, Bu, insya Allah guru yang galak menandakan guru yang ikhlas. Dalam artian galak apa? Suruh sholat, galak. Itu guru yang ikhlas. Kan ada mengajar juga ada mendidik. Kalau sekedar mengajar tuh tugas kerjain. Kalau mendidik ya itu nah. Mengajar sambil mendidik berat juga. Sekarang serba salah. Saya terapkan sistem pondok, ya urusannya HAM nanti. Saya pernah anak nih terlambat setiap hari, saya hukum untuk lapor tiang apa? Bendera. Saya dipanggil kepala sekolah, saya ngadep. Kenapa? Itu anak dewan. Kata saya, apa urusannya anak dewan? Itu anak jangan bisa begitu, nanti urusannya nggak beres. Gak, Pak, saya mohon maaf, tetap saya pendirian. Anak cuman suruh lapor doang. Kebiasaan kalau terlambat tidak diberi sanksi, cuma gitu doang, nggak dipukul, nggak diapa. Akhirnya maaf, katanya saya mau dipanggil seminggu 2 minggu, enggak. Maka orang dewan itu justru malah terima kasih. Anaknya sekarang itu jadi didisiplin. Ya. Terus ada lagi orang Padang, saya sentil ininya, katanya biru. Bos, saya disamperin ke kepala sekolah, suruh minta maaf. Saya bilang, ntar dulu Pak, mau ngapain saya minta maaf? Oh, anaknya katanya sampai pada biru. Panggil anaknya, Pak, yuk. Panggil anaknya, ada buktinya enggak? Ternyata enggak, cuman pengaduan aja. Makanya Bu, kalau ada pengaduan anak, itu jangan langsung diserap. Karena anak itu masih main perasaan, belum main akal.
jangan langsung disalam. Ya, alhamdulillah semua di sini akan ngerti karena sholatnya bagus, betul. Karena akhlaknya pun mengikuti akhlak Rasulullah, betul. Karena Al-Quran pun semuanya bisa baca. Terus, udah ya, alhamdulillah. Karena udah jam 10 Bu ya, kita ngaji gak usah lama-lama ya. Lama-lama bukan malah pinter. Ya, ngantuk. Apalagi ngeliat saya bosan, saya gampang berbusa. Ya, mohon maaf dari Muslim pribadi, dari Abi ini ya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, teringat dengan Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum. Beliau dulu pernah berwasiat seperti ini. Laqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jaroha lisan. Kalau pedang lukai tubuh, banyak obat hendak dicari. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Oleh karena itu, Abi Muslim memohon maaf dari awal sampai sekarang. Apabila ada kata-kata yang salah, memang datangnya dari saya pribadi. Kata-kata yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ihdinas siratal mustaqim. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.